Jadi gigitan ular di Indonesia itu setiap tahunnya ada 135.000 kasus dengan 10% kematian. Jadi dengan angka yang sekarang sangat tinggi itu, sangat tinggi di seluruh ASEAN. Membuat pekerjaan kita di dunia medis itu menjadi sangat besar, terutama untuk melimitasi kasus insiden dan kasus mortalitas dari gigitan ular. Dan di Indonesia ada 77 ular berbisa dan ada 370 jenis spesies. Kemudian yang menjadi masalah adalah banyak Indonesia ini banyak yang terlalu percaya kepada mistis dan mitos untuk kasus gigitan ular, sehingga itu menjadikan tindakan-tindakan medis menjadi sangat terhalang. Oleh sebab itu memang ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah first aid yang benar, di mana first aid yang benar adalah imobilisasi. Jadi tindakan menoreh luka, menyedot, mengikat dan menggunakan cara-cara tradisional ternyata tidak membuktikan bahwa venom akan diikat oleh semua tindakan-tindakan tadi. Yang kedua adalah kita melakukan pertolongan kegawat daruratan, yaitu airway, breathing, dan sirkulasi untuk melakukan pertolongan awal kepada pasien-pasien yang digigit ular. Dan tentu saja yang ketiga adalah obat-obat untuk menolong kasus-kasus ini, berupa anti bisa ular dan obat-obat penunjang, misalnya antikolinesterase. Anti bisa ular pun di Indonesia sekarang sesuai dengan program yang terbaru dari Kementerian Kesehatan, yaitu tentang gigitan dan sengatan hewan berbisa, tumbuhan dan jamur yang beracun, maka kita bisa mendapatkan 7 anti bisa ular yang sudah ada di Indonesia, yaitu 5 anti bisa ular yang dari Bangkok dan juga 2 anti bisa ular yang dari Australia untuk ular-ular yang ada di Papua dan Maluku. Jadi 4 hal ini menjadi sangat penting untuk melakukan reduksi kasus gigitan ular di Indonesia. Oke. Jadi jenis ular yang ada di Indonesia adalah ular-ular yang common snake, yaitu kategori 1, di mana ularnya sangat berbisa dan dia hidup bersama dengan orang-orang yang ada di kota. Contohnya adalah kobra, kemudian ular weling ataupun ular welang, kemudian ular jenis green pit viper, yaitu Trimeresurus albolabris maupun Trimeresurus pунesius ataupun purpureum. Sedangkan yang kategori 2, di mana jenis ular berbisa yang jauh daripada manusia dan hanya ada di dekat manusia kalau ada pemeliharaan, atraksi, ataupun kalau ada sebuah jual beli ular adalah jenis king cobra dan juga beberapa jenis Trimeresurus, misalnya Trimeresurus insularis ataupun Trimeresurus komodoensis, insularis komodoensis, di mana yang blue komodoensis ini biasanya dilakukan untuk ular-ular yang diperjualbelikan. Sehingga memang pada kasus-kasus ular yang common snake yang di dekat manusia dan ada di perkotaan, kita perlu melakukan beberapa cara. Yang pertama tentu saja menjaga lingkungan kita dari makanannya. Misalnya tikus, katak, kemudian unggas yang sering menjadi makanan si ular sehingga ular datang kepada kita. Kemudian yang kedua adalah melakukan pembersihan berkala daripada lingkungan kita supaya lingkungan kita tidak menjadi sarang si ular tadi. Oke, nah habitat ular ada berbagai macam. Habitat ular yang terutama adalah di lingkungan sekitar perumahan, kemudian di perkantoran, di rumah sakit dan sebagainya, terutama untuk common snake, misalnya kobra, kemudian ular hijau, weling ataupun welang. Nah, sedangkan habitat-habitat khusus misalnya di hutan ataupun di daerah-daerah perkebunan, misalnya kebun kelapa sawit, misalnya untuk king cobra dan ular-ular jenis ular cabai maupun ular-ular khusus yang lain, itu memang agak jauh daripada manusia. Sehingga sebetulnya kalau habitat itu ada di dekat manusia, misalnya di perumahan dan sebagainya, yang dilakukan adalah kita membersihkan secara berkala supaya tidak menjadi sarang si ular dan mempunyai makanan yang tersedia di sana sehingga membuat si ular itu tidak pergi dari tempat itu.
Oke, jadi kalau kita bertemu ular, maka yang pertama kali adalah kita harus tenang. Kemudian kita pelan-pelan pergi dari tempat itu. Kenapa? Karena indera ular ada dua. Yang pertama adalah sisik-sisik yang ada di dada dari ular yang bisa mendeteksi adanya getaran. Sehingga kalau kita berjalan dan sebagainya, dia akan tahu adanya makhluk lain. Karena ular tidak bisa membedakan manusia atau hewan. Jadi dia hanya tahu ada makhluk lain. Dan kalau dia merasa terancam, dia akan menggigit. Yang kedua adalah adanya Jacobson, yaitu indera yang antara mata dan hidung, di mana dia mendeteksi suhu, sehingga kalau ada peningkatan suhu, dia akan mengetahui adanya sebuah ancaman, yaitu makhluk lain. Jadi dengan adanya seperti itu, maka kita perlu menghindari saja konflik dengan ular. Kalau ketemu ular, lebih baik kita pelan-pelan meninggalkan tempat itu dan tidak melakukan intervensi kepada si ular tadi. Nah, jadi pertolongan pertama misalnya di rumah, maka kita harus melakukan tindakan yang tidak mengikat, tidak menyedot, tidak membuat luka atau memberikan obat-obat tradisional atau bahan-bahan herbal. Kenapa? Karena sudah terbukti bahwa venom yang berupa protein enzimatik hanya bisa diikat oleh antivenom. Jadi pertolongan pertamanya adalah dibuat tidak bergerak bagian yang tergigit ular dengan cara imobilisasi, baik itu dengan spalek, dengan kardus, dengan bambu, ataupun dengan cara-cara dengan membuat tidak bergerak. Kemudian yang kedua adalah membawa ke tempat pelayanan kesehatan, di mana di tempat pelayanan kesehatan imobilisasinya diganti dengan imobilisasi standar, yaitu spalek ataupun cara-cara lain untuk yang jenis yang tidak diketahui. Sedangkan untuk neurotoksin ditambah dengan elastik bandit. Sehingga dengan cara-cara ini pembuatan tidak bergerak akan membuat pumping kelenjar getah bening itu bisa terlimitasi sehingga dia tidak menyebarkan isinya, yaitu bisa ularnya ke seluruh tubuh. Jadi hari ini saya memberikan donasi dari Indonesia Toxinology Society kepada Rumah Sakit Suwandi, Surabaya. Ada 4 antivenom yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Surabaya dan sekitarnya, yaitu Polyneuro, Polyhemato, kemudian antivenom Green Pit Viper dan Malayan Pit Viper atau Calloselasma monovalen. Dengan adanya anti bisa ular ini, kalau ada gigitan ular, silakan Anda datang ke instalasi gawat darurat dari Rumah Sakit Suwandi untuk diberi pertolongan oleh tenaga-tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Suwandi. Oh ya, oke. Saya Dr. Tri Maharani, Master of Science, spesialis emergency. Saya ketua dari program di Kementerian Kesehatan tentang reduksi gigitan hewan berbisa, tumbuhan dan jamur beracun, Presiden Indonesia Toxinology Society, ambasador dari Royal Society Tropical Medicine and Hygiene dari UK untuk Indonesia. Hari ini mengatakan bahwa kasus reduksi gigitan ular penting untuk masyarakat Surabaya dan sekitarnya, dan kalau Anda menghadapi kasus seperti itu, silahkan datang ke IGD Rumah Sakit Suwandi, Surabaya.